Oke teman-teman, ya ini gue mau bikin konten balik lagi seperti konten gue yang dulu ya. Dulu gue pernah bikin konten judulnya itu perbedaan green water, chlorella, dan spirulina. Nah ini sebenarnya buat menjawab pertanyaan ada beberapa ada teman-teman yang nanya di komen ya. Dia bilang kan gue pernah bikin konten yang isinya bikin chlorella, salah satunya ya bikin chlorella tidak perlu pakai starter. Sebenarnya itu cuma thumbnail aja teman-teman. Nah sebenarnya kalau teman-teman melihat videonya lebih dalam ya, gue itu salah satu orang yang tidak setuju dengan penyebutan chlorella untuk ini. Nah kita mau bahas sekarang teman-teman. Jadi itu sebenarnya cuma thumbnail aja gitu ya, karena rata-rata orang mengenal green water tuh dengan sebutan chlorella dan gue tidak sepakat. Makanya tonton dulu videonya. Jadi kalau teman-teman yang lihat thumbnail atau judul gue agak-agak aneh ya, agak-agak error ya, jadi teman-teman lihat dulu. Nah insya Allah dengan video itu akan tercerahkan gitu ya. Jadi pembahasan gue adalah teman-teman apa sih namanya ini ya. Jadi ini adalah green water teman-teman. Green water itu air yang berwarna hijau. Kenapa kok airnya bisa berwarna hijau ya? Ini contoh teman-teman. Ini adalah air biasa yang kemarin ini cuma air sumur teman-teman. Air sumur ini gua taruh di toples, terus gua kenain sinar matahari dan ternyata dia berubah jadi berwarna hijau. Nah, ini biar kita sebut dengan green water. Nah, kalau ditanya, kenapa kok bisa jadi hijau? Ini bukan karena lumut ya. Bukan karena lumut tapi karena alga gitu. Nah, alga itu kan ini kebetulan kan kita nggak bisa lihat ya. Jadi kita cuma melihat penampakan hijaunya aja. Ini kalau kita mau lihat, kita harus melihat menggunakan mikroskop karena ukuran dari si alga tadi itu mikroskopis, makanya disebut dengan mikroalga. Jadi alga itu ada yang ukurannya besar, bisa kita lihat kasat mata bentuknya, fisiknya, tapi ada juga alga yang mikroskopis, dan ini alga yang mikroskopis teman-teman, yang memang harus kita lihat dalam bentuknya dalam menggunakan mikroskop. Nah gitu ya, jadi kayak teman-teman lihat nih, ini misalnya nih, nah ini bisa lihat ya, ini teman-teman nih, ini yang hijau-hijau ini bukan lumut teman-teman, ini alga juga gitu. Dan alga itu ada di mana-mana gitu ya, alga tuh ada di mana-mana. Jadi spora alga itu ada terbang di mana-mana ya kan. Jadi kalau ini kan udah ada sporanya nih, nah, nanti kalau misalnya ada di sekitar dia itu air bening, itu kemungkinan sporanya bisa pindah dan dia bisa berkembang di air yang tadi gitu. Nah, jadi si alga ini yang sasaran kita nih, ini dia bisa menjadi makanan kutu air. Kan kita ngebahas kutu air ya biasanya ya. Kita membahas moina atau kita membahas dapnia. Nah, jadi teman-teman, green water itu istilah umum untuk air yang berwarna hijau. Isinya bisa macam-macam. Bisa chlorella, bisa skenedesmus, bisa apalagi namanya, bisa Volvox globator, bisa apa namanya tuh, apa tuh namanya tuh, pokoknya banyak deh. Nah, pokoknya intinya ini bisa macam-macam, kita nggak tahu ini jenis alga apa, karena untuk mengidentifikasinya kita perlu seorang ahli gitu, bukan hanya laboratorium ya teman-teman ya, bukan hanya mikroskop, tapi juga seorang ahli dan pakar identifikasi. Jadi nggak bisa kita orang biasa sekedar melihat di mikroskop, wah nggak mungkin gitu, karena bisa jadi yang kita anggap itu chlorella bisa jadi itu bukan chlorella, bisa jadi dari jenis yang lain gitu ya, karena chlorella pun spesiesnya ada macam-macam. Jadi intinya teman-teman, ini kita nyebutnya green water aja gitu. Nah terus apa chlorella? Nah chlorella itu berarti kalau misalnya kita punya green water, kita lihat di mikroskop, kita menemukan oh ini spesies chlorella, dan itu yang bisa melakukannya hanya orang yang ahli dan dia sudah tahu, sudah bisa mengidentifikasi chlorella. Dia tahu ciri-ciri chlorella mulai dari ukurannya, panjangnya, lebarnya, diameternya, bentuk alganya gimana. Jadi itu orang yang bisa kayak gitu ya orang yang memang udah pernah mengidentifikasi dan tahu dan ngerti ilmunya. Nah, chlorellanya itu diambil, dia ngambil chlorellanya aja. Dia kultur ulang. Dikultur ulang, setelah dikultur ulang dilihat lagi apakah udah murni atau belum. Kalau selnya sudah murni, nah itu baru kita sebut dengan chlorella gitu. Jadi kita nggak bisa nyebut ini chlorella teman-teman, bisa jadi ada chlorellanya, bisa juga enggak. Makanya ini lebih tepat sebutannya green water gitu. Jadi mungkin perbedaan antara green water dengan chlorella itu, chlorella itu berarti sudah murni gitu. Nah ini dulu saya beli sama temen ya, saya nih, dia bilang chlorella awalnya. Nah tapi pas udah dicek
ada kawan saya yang ngecek juga, ternyata setelah dicek ini sudah kontaminasi. Ini isinya bukan hanya chlorella. Ini pas dia cek ternyata chlorellanya cuma 40%. 60%-nya tuh alga lain teman-teman. Nah, saya nggak nanya lebih dalam, yaitu alga-alga lainnya apa. Jadi nggak boleh kita sebut chlorella murni lagi, karena ini sudah bercampur. Chlorella yang sudah bercampur dengan alga lain. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena di kulturnya massal, di kulturnya di luar. Dimana kalau kita lihat nih, dari daun-daun aja, batang-batang ini spora alga bisa jadi udah banyak. Ini dari sini nih, ini spora alga yang ada di sini, ini bisa jadi terbang ya, atau kena cipratan air misalnya ke sini. Nah, ini udah isinya udah macem-macem gitu. Jadi gitu perbedaan antara chlorella dan green water. Nah, terus yang dipakai buat kutu air tuh yang mana? Kutu air mana aja bisa teman-teman, selama alga itu masuk ke bukaan mulutnya. Ditambah lagi mungkin karena ini dulunya awalnya dikultur dari chlorella murni, karena kawan saya ini bilang, yang ngejual ini bilang dia awalnya juga mengkultur dari chlorella murni yang dari laboratorium yang sudah murni. Terus dia kultur massal, ya otomatis lama kelamaan akan terjadi kontaminasi dong. Dan nanti suatu saat juga ketika sudah nggak bagus ya, nih yang green water yang kita pakai udah nggak bagus, kita harus pakai pakai yang murni lagi teman-teman. Biarpun nanti akibatnya beberapa kali pun dia akan nggak murni lagi. Jadi tetap yang namanya starter green water yang kita pakai ini kalau bisa ya ada chlorellanya, bagusnya begitu. Makanya ini starter green water ini harus selalu diperbarui. Kenapa kok chlorella? Nah, karena jenis alga chlorella ini memang salah satu kelompok alga yang sering dipakai teman-teman untuk suplemen ya. Karena dia gizinya tinggi banget ya. Kalau nggak salah chlorella itu satu selnya itu yang bentuknya bulat-bulat ya. Jadi chlorella itu biasanya bentuk selnya bulat-bulat ya. Dia dalam satu sel itu teman-teman, itu proteinnya tinggi banget gitu. Makanya sering disebut dengan PST, protein sel tunggal, single cell protein. Dan itu sering diambil isinya karena proteinnya tinggi banget. Itu sering dipakai buat makanan-makanan atlet, suplemen yang bagus buat perbaikan tubuh. Intinya buat dijual dengan harga mahal. Dia dibentuk jadi pil-pil gitu teman-teman, gitu ya. Jadi itu yang namanya chlorella, itu yang namanya green water. Jadi udah saya kasih penjelasan ya teman-teman ya. Dan saya tidak pernah mengklaim ini chlorella teman-teman gitu. Tapi memang chlorella itu bagus karena proteinnya tinggi banget. Jadi makanya kalau memang teman-teman mau mengkultur kutu air, kalau pakai green water yang ada chlorellanya di dalam, mungkin awalnya pernah pakai chlorella ya, terus sudah nggak murni lagi, nggak apa-apa. Biarpun cuma 40% itu hasilnya bagus teman-teman. Ini yang saya pakai sekarang, yang saya bilang 40% isinya chlorella ya. Ini kayak gini hasilnya. Tuh. Nggak kelihatan ya? Nah, ini kutu airnya banyak nih teman-teman tuh. Aduh, burem ya. Nah, ini gitu. Jadi ini yang saya pakai sekarang, yang saya gunakan sebagai starter. Dan ini ketika nanti kondisinya sudah nggak bagus, misalnya saya lihat perkembangannya udah nggak bagus nih, saya akan beli starter baru lagi. Kalau perlu saya mengkultur dari chlorella murni, biarpun nanti ujung-ujungnya dia akan kontaminasi juga, nggak masalah gitu ya. Jadi mungkin itu teman-teman. Nah, terus ada lagi yang tanya, Bang, kalau kita nggak pakai chlorella sama sekali, pakai green water kita aja, kan kayak gini contohnya nih. Ini air biasa, terus jadi hijau ya kan, jadi hijau, kita biarkan sebulan, bisa nggak dipakai buat kutu air? Bisa teman-teman. Dan saya pernah ngelakuin itu lama ya. Nah, kebetulan mungkin alga yang saya tangkap dari alam itu adalah jenis alga yang bagus buat kutu air. Saya pernah coba dan itu bagus. Tapi kalau mau dibandingin dengan yang kultur awalnya dari chlorella, itu lebih bagus yang kultur awalnya dari chlorella teman-teman, lebih bagus gitu. Karena ini nanti yang saya pakai, saya dulu pernah kayak gini juga. Saya naruh air di ember begini, kayak gini tuh, terus saya biarkan sebulan. Saya kasih nutrisi juga, saya kasih pupuk dan lain-lain, pokoknya biar lebih cepat itu spora alga yang ada di sekitar teman-teman itu nempel di sini dan akhirnya jadi hijau. Nah, ternyata itu kan saya pakai tuh buat kutu air dan ternyata hasilnya bagus. Tapi setelah beberapa lama ada kontaminasi dari alga lain yang bikin atasnya ada sporanya, kayak macam ada daun-daunnya di atas gitu ya. Dan juga saya pernah nangkep juga jenis alga yang nggak bagus ya teman-teman ya. Jadi setelah hijau itu dia gampang banget mengendap.
Jadi mudah banget mengendap gitu. Biasanya dari beberapa air lele yang kita pakai itu kadang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman menangkap alga dari luar yang bukan jenis chlorella misalnya, ya, pengen nangkap sendiri, kalau teman-teman beruntung dapat yang bagus gitu. Tapi rata-rata sih bagus dapatnya gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya, bisa nggak bang saya nangkap sendiri alga dari luar, terus saya pakai buat mengkultur kutu air? Bisa. Cuma bisa dapat alga yang bagus, bisa juga enggak gitu maksud saya ya. Jadi intinya itu ya teman-teman, perbedaan green water, chlorella, dan apakah bisa menangkap alga dari luar yang bukan jenis chlorella dan dipakai buat kutu air? Bisa teman-teman. Nah itu kira-kira jawaban dari saya teman-teman ya. Jadi ini yang baru saya tangkap nih. Nah ini bisa nih kalau mau dicoba pakai nih. Ini lumayan pekat nih. Kemarin udah saya kasih ini buat eksperimen anti alga ya. Jadi ini udah agak, alganya beberapa udah pada mati tuh, mengendap di bawah gara-gara saya kasih anti alga. Tapi ini pekatnya luar biasa nih. Padahal ini saya tangkap dari alam ya teman-teman. Nah jadi itu mungkin untuk menjawab beberapa teman-teman tuh, beberapa pertanyaan dari teman-teman kita ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.